Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih berbicara masalah nikmat ya. Nikmat dan mensyukuri nikmat. Kalau kita lihat dari pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, itu semua pemberian Allah itu tidak ada yang tidak nikmat. Jadi semuanya nikmat. Bahkan ada dalam sebuah hadis begini. Ada seorang itu dimiskinkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pernah dikayakan dia, miskin selalu dia. Jadi rupanya Allah punya ada misi lain. Dengan miskinnya itu kata Allah, dia terus teringat kepadaku dan ibadahnya makin taat kepadaku kata Allah. Kalau saya kayakan dia, maka dia itu akan ingkar nanti kepadaku. Maka miskinnya dia itu makin dekat kepada Allah. Artinya kan pemberian Allah miskin kepada dia. Makanya seorang yang miskin tidak pernah kaya-kaya, hendaklah mengatakan alhamdulillah, dengan miskin ini saya bisa berinteraksi dengan Engkau ya Allah, saya bisa beribadah, ibadah pun nikmat ya. Kalau seandainya saya kaya nanti ya Allah, mungkin ibadah nanti. Orang kaya begitu juga, ketika diberikan kekayaan oleh Allah, dengan kaya itu dia makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan kalau saya miskinkan dia, maka dia itu akan menyeleweng. Dia tidak akan lagi beribadah kepadaku. Ini seperti Qarun. Qarun kan ahli ibadah. Tapi setelah diberikan nikmat-nikmat terus oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan ingkar kepada Allah. Ini seperti di dalam surah Asy-Syura. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ardi. Kalau seandainya rezeki itu dihambur-hamburkan oleh Allah, berikan terus kepada si fulan, berikan terus, la baghaw fil ardi, maka orang tadi tidak tahu lagi visi misi dia, sudah sibuk dengan harta itu, sudah sibuk dengan jabatan. Padahal yang diberikan oleh Allah kan cuma sementara, di dunia saja cuma diberikan oleh Allah, tempat lain tak diberikan nanti Pak, cuma dunia saja. Harta yang kita cari itu cuma sebatas dunia saja. Jabatan yang kita cari itu cuma di dunia saja, sedangkan dunia itu terbatas waktunya, cuma berapa puluh tahun saja. Sedangkan visi misi kita ke depan itu kan masih panjang sekali. Alam barzah itu berapa ribu tahun itu, puluhan ribu tahun. Kemudian di padang mahsyar lagi. Kemudian ketika dihisab lagi, kan memakan waktu yang lama sekali. Jadi Allah tidak mau manusia menghabiskan waktunya di dunia ini cuma memikirkan terhadap nikmat itu saja. Tetapi masalahnya kata Allah, kalla innal insana la yatgha. Manusia itu betul-betul ingkar. Dia pikir nikmat itu cuma di dunia saja. Dia melihat annahu staghna, dia sudah kaya, tidak perlu lagi yang lain. Ya, nih. Maka kalau kita lihat dari satu segi, semua pemberian Allah itu semua nikmat, semuanya nikmat. Gejuk bala api nikmat, mandung nikmat ini. Kenapa diberikan bala nikmat? Kita akan melihat nanti bala itu apa sebenarnya, musibah itu apa sebenarnya. Kalau kita diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang mengatakan alhamdulillah ya Allah. Ini memang kalau sudah level tasawuf tinggi ini, kita mungkin sanggupnya yang pertama saja. Yang pertama apa? Ketika diberikan nikmat oleh Allah, itu pun tidak semua orang. Ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengatakan alhamdulillah ya Allah, saya sudah ada ini, sudah ada ini, sudah ada ini. Itu pun sebahagian. Tetapi ada nikmat yang paling tinggi lagi. Seorang ketika diberikan musibah oleh Allah, dia mengatakan alhamdulillah juga. Ya, mana contohnya? Ketika diberikan sakit oleh Allah, alhamdulillah ya Allah, sudah Engkau berikan sakit kepada saya,
Dengan sakit ini anak saya dulu tak pernah pulang-pulang, dia sekarang sudah pulang gara-gara saya sakit. Saya ribut dengan istri saya, sekarang tak ribut lagi. Kenapa? Gara-gara saya sakit. Dia sudah menjaga saya. Tetangga saya dulu tak pernah saya berinteraksi dengan mereka. Gara-gara saya sakit, mereka sudah datang ke rumah saya. Alhamdulillah ya Allah. Mungkin kalau saya tidak pernah sakit, dah kemana-mana sudah saya pergi ya Allah. Ya. Sekarang kita lanjut lagi kajian kita. Jadi Imam Ghazali mengatakan begini. Wa in kana al-bala maujudan. Kalau bala itu ada, bala kita jangan salah pemahaman Bapak dan Ibu sekalian. Bala ini berasal dari kalimat ibtila. Ibtila itu ujian. Ya. Setiap apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita itu namanya bala. Bala itu ujian. Jadi baca-baca katolak bala ni, Pak. Ya, katolak bala. Itu bala itu untuk kita sebenarnya, untuk menguji kita. Jadi bukan berarti seorang mukmin baik dia bertakik lo ni Allah, baik dia pejih lo, baik dia enggak bisa juga. Tak bisa. Itu semuanya itu untuk menguji manusia. Jadi tak mungkin kita nak diberikan sakit oleh Allah. Tak mungkin kita tidak diuji oleh Allah. Setiap seorang itu ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Apakah seorang dibiarkan begitu saja? Dia seorang ahli ibadah, dia puasa, dia salat, dia punya anak kemudian tidak diuji begitu saja? Diuji. Ada seorang diuji dengan anaknya. Begitu kita ajarkan ini pendidikan agama, tapi anak tidak salat, tidak puasa dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita diuji melalui anak kita. Apakah bisa kita tolak? Ya Allah, tolak bala anak hanya pakai le Allah. Tidak, tidak. Memang harus ujian itu, memang harus. Maka namanya al-bala, ya. Wa in kana al-bala maujudan, kalau bala itu ada, ujian itu ada. Fama makna syukru 'alal bala. Bagaimana cara bersyukur terhadap itu? Ya, ini kita sudah diajarkan oleh Imam Ghazali untuk lebih tinggi lagi. Kalau kita sebelumnya bersyukur terhadap nikmat. Hari ini enggak ada jabatan, tiba-tiba sudah ada jabatan, alhamdulillah. Hari ini enggak ada rezeki, tapi tiba-tiba sudah ada rezeki, alhamdulillah. Kita cari rezeki dari pagi sampai sore enggak dapat juga kemarin, Pak. Tapi hari ini sudah dapat, alhamdulillah. Itu wajar, Pak. Seorang bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, diberikan jalan keluar, kita mengucapkan alhamdulillah, itu wajar. Tetapi kalau seorang diberikan bala oleh Allah, mengucapkan alhamdulillah, ini hanya segelintir orang saja ini, Pak. Makanya Imam Ghazali mengajarkan bagaimana caranya ini. Bagaimana caranya kita supaya berterima kasih juga kepada Allah setiap bala yang menimpa kita. Ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya kata beliau, asyukru alal bala fadlan ala syukru ala syukri ani nikmat. Jadi sebagian ada yang mengatakan begini, bersyukur terhadap bala yang menimpa dia itu lebih afdal dibandingkan bersyukur terhadap nikmat yang diberikan. Semua orang bisa mengucapkan alhamdulillah, walaupun hanya segelintir orang ketika diberikan nikmat oleh Allah. Gejuk nikmat. Jadi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya itu lulus pegawai negeri, anaknya begini, bisa kerja dan lain sebagainya. Ketika lulus, alhamdulillah, itu wajar. Tapi ketika anaknya diberikan musibah, ada enggak yang mengatakan alhamdulillah? Enggak ada. Makanya di dalam kajian tasawuf ini sudah level tinggi ini. Seorang mengucapkan alhamdulillah ketika dia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konsep tasawuf itu, bersyukur terhadap bala itu lebih afdal dibandingkan bersyukur terhadap nikmat. Karena jarang-jarang orang yang bersyukur terhadap bala. Kalau orang masuk ke rumah sakit, ya kalau tak percaya coba sekarang habis ini pergi ke rumah sakit Zainal Abidin atau Meraksa atau apa saja. Tanya sama orang yang sudah di opname. Tengku nak mangat nengku rumah sakit? Enggak ada, dia jawab alhamdulillah lu kata kurung uroi no. Ya, enggak ada, Pak. Pasti dia selalu kecewa, Pak. Katujuh huruf hanai tebik-tebik rumah sakit, hana pulih-pulih sakit. Nyan, Pak. Dia selalu keluar kata-kata seperti itu. Tak pernah alhamdulillah. Allah sedang gujolun, alhamdulillah dengan sakit ini sudah ada perubahan-perubahan. Dulu saya tidak bisa interaksi sosial, sekarang sudah bisa berinteraksi sosial dengan orang lain. Menyohana gejuk sakit, sangatlah pupu kalau pegan. Saya pergi ke sana kemari, tak pernah ketemu sama anak saya. Tapi ketika saya sakit, saya sudah ketemu lagi sama anak saya, ketemu lagi sama istri saya, ketemu lagi sama masyarakat. Ya. Tak ada yang ngomong alhamdulillah. Mungkin kalau kita buat kuesioner, mandum pegang
apa naji tentara sakit. Nak ada yang ngomong alhamdulillah, ya. Nak ada yang ngomong alhamdulillah ini sudah diberikan. Alhamdulillah saya sudah dicopot dari jabatan hana ya, Pak. Alhamdulillah hana jabatan lelun hana je Pak, hana Pak, ya. Semua mengatakan alhamdulillah untuk hal-hal yang positif. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Fa'lam, Imam Ghazali mengatakan ketahuilah, annal bala maujud, ujian itu ada, bukan tidak ada Pak, ujian itu ada. Cuma kita jangan salah memahami. Kita melihat kalimat bala, balanya tentang bala gawat bala ya. Maka mari kita tolak bala Pak. Gimana mau tolak bala ya Pak? Bala itu untuk mendidik kita ya Pak. Bala itu ujian. Bagaimana mau tolak bala ya Pak? Kita ini ketika kita salat tahajud tengah malam, kita baca Al-Quran, apakah Allah langsung percaya kepada kita dan memberikan pahala kepada kita? Tidak. Allah menguji dulu Pak, menguji dulu. Apakah betul-betul seorang ini beribadah kepada Allah? Kalau tidak kepada Allah maka tidak diberikan pahala Pak. Makanya seorang yang berpuasa, seorang yang tahajud, seorang beribadah, dia baca Al-Quran, dia salat sunat, Allah tidak begitu saja percaya kepada dia sebelum diuji dulu. Kalau dalam Al-Quran itu ada 2 ayat, bahkan mungkin ada 3 ayat. Ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan oleh Allah begitu saja? Saya beriman ya Allah. Ya Allah, lo kalau tahajud berkelam, tak percaya Allah Pak. Ya Allah, saya sudah bersedekah, tak percaya sebelum diuji dulu. Maka diuji dulu, mengejuk untuk sakit. Waktu diberikan sakit, yang kamu mulai Pak. Ya Allah, lu bahkan dapat sakit lu, kamu mulai Pak. Kan proyek sudah tinggal proyek saya ya Allah. Itu proyek 1 hari 10 juta ya Allah. Atau proyek 100 juta saya ya Allah. 7 hari engkau sakitkan saya, sudah 700 juta sudah hilang proyek saya. Di situ Allah menilai, berarti ini ketemayangkan karena loan. Loan ujo wacut matak kalagenya. Seorang biasanya kalau diuji sesuatu, oleh seorang yang mencintai dia, berarti seorang itu teringat kepada yang ini, Pak. Ya, teringat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam teori Imam Ghazali, hakikat syukur itu bukan bersyukur pada benda yang diberikan oleh Allah. Tetapi apa? Asyukru bil mun'im. Laisa asyukru bidzati walakinna syukru bil mun'im. Syukur itu bukan pada zat ini. Kita biasa diberikan minum oleh orang lain, alhamdulillah karena ilun, alhamdulillah. Dia pada zat ini dia teringat ya Pak. Tetapi sebenarnya kata Imam Ghazali, kenapa kamu tidak teringat kepada pemberi nikmat? Kenapa tidak teringat kepada Allah? Ketika seorang dapat jabatan, Pak, alhamdulillah, lu kan jabatan tema. Dia mengeluk-elukkan jabatan itu, Pak. Kenapa tidak alhamdulillah ya Allah? Karena juga tema jabatan ke lu ni Allah. Ya. Selama ini kau ambil jabatan saya, kemudian kau berikan lagi ya Allah. Ya, Pak. Ketika seorang sembuh dari sakitnya, seorang pasti teringat terhadap sembuhnya. Kaimak mak badan, alhamdulillah kau pulih lun hana terpulih. Kenapa tidak dia ya Allah? Terima kasih ya Allah. Teringatnya kepada Allah, bukan kepada zat itu, Pak. Kalau seorang teringat kepada zat itu, ketika zat itu tidak ada lagi, maka dia akan mepep-pep lom. Tapi kalau dia teringatnya kepada Allah, apapun yang dilakukan oleh Allah, dia akan menerimanya. Dilakukan begini oleh Allah, alhamdulillah. Dia selalu teringat, Allah sedang menguji ulun. Allah sedang mengajarkan saya bagaimana cara hidup di dunia ini. Allah sedang mengajarkan saya bagaimana cara untuk menyelesaikan problem-problem. Makanya seorang yang banyak masalah, akalnya juga makin tinggi, akalnya juga makin ini. Dia sedang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak punya problem, biasa saja dia, Pak. Tapi ketika diuji oleh Allah, stres urungnya, Pak. Ya, stres dia, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kalau kita lihat anak-anak mik zaman ni, Pak. Dia dari kecil ya mitau nalung, Pak. Padahal dari SD, Pak, mita nalung mita ni, Pak. Di kepalanya itu diberikan tanggungjawab oleh orang tuanya. Kita bukan berarti anak katanya yukoh kau nalung ke ni, Pak. Kan yukoh nalung. Artinya apa? Anak ini dari kecil sudah ada masalah. Dia selesaikan masalah. Ketika dewasa nanti, ketika ada masalah biasa saja. Makanya Rasulullah SAW dari kecil sudah bermasalah. Masalahnya apa? Diberikan ujian oleh Allah, diberikan cobaan oleh Allah, tapi tetap dipantau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya matanglah pemikiran Rasulullah SAW sehingga sanggup untuk mendakwahi bukan ini saja, bukan penduduk Mekah saja, tapi semuanya, Pak, rahmatan lil alamin. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Fa'lam annal bala maujud. Ujian itu ada, bukan tidak ada. Maka menyodrok-droknya, "Bek tolak bala le, terima aja dulu, Pak, terima dulu." Nyo bacu-bacu ka tolak bala, Pak.
Bala golong tu, ya Allah, baik nu tu jadi baik nu jolun tolak bala selalu. Baik nu bertakit kamu. Itu ujian, Pak. Biarin saja ya. Kenapa kita tolak bala itu? Kita nikmati saja, Pak, nikmati saja. Maka tidak ada kehidupan itu kalau tidak ada bala, Pak. Tidak ada ibadah itu diberikan nilai kalau tidak ada bala, Pak. Kita kalau bala itu asal katanya begini, diuji dulu. Seorang ketika ingin beli emas ya, kita jual emas. Waktu jual emas itu dilihat, kan diuji dulu. Artinya kita nak mungkin mengatakan, hei bek kalian bek nu jual, nak mungkin, Pak, karena nggak mau beli nanti, Pak. Diuji dulu, oh ini betul, emas murni ini, saya beli. Allah begitu juga. Ketika kita beribadah, nggak mungkin Allah terima begitu. Diuji dulu, saya uji dulu, ya. Nggak mungkin dia ibadah saja, diuji dulu oleh Allah. Setelah diuji, oh ini enggak, tidak sesuai ibadah dengan ininya, enggak sesuai. Tidak sesuai perkataan dia dengan ibadah yang dilakukan selama ini, enggak sesuai. Ketika saya berikan saya berikan musibah, dia mencaci maki saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti enggak beres dia. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kama anan ni'mata maujudah. Kalau ujian itu ada, berarti nikmat itu ada juga. Ya, Pak, nikmat ada, Pak. Inilah namanya, kalau di dalam kajian Al-Quran, tafawud namanya. Tafawud itu keseimbangan. Maka dalam Al-Quran, ketika Allah menyebutkan neraka, Allah sebutkan juga surga. Ketika Allah sebutkan orang-orang jahat yang saya hancurkan, Allah juga menyebutkan ada orang-orang baik yang saya berikan rahmat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan saya hancurkan mereka dengan angin, di dalam ayat lain juga Allah katakan saya berikan mereka itu keberkahan dengan angin. Maka ada angin berkah, ada angin laknat. Ketika Allah mengatakan hujan ini saya turunkan kepada kampung itu saya berikan keberkahan. Dalam ayat lain Allah mengatakan saya turunkan hujan untuk melaknat mereka. Maka ada tafawud dalam Al-Quran. Maka kalau baca Al-Quran jangan setengah-setengah. Ketika seorang baca setengah-setengah, mengerikan selalu dia melihat. Kenapa bala selalu? Kenapa seperti ini azab selalu? Padahal setelah ayat itu Allah mengatakan, memberikan pesan lain, ini ada yang tidak saya azab juga. Artinya tafawud, seimbang. Ketika Allah memberikan nikmat kepada penduduk surga, Allah juga memberikan sesuatu kepada penduduk neraka, ya Pak. Kan berikan makanan juga. Makanya kalau di surga ada istana, di neraka ada istana juga. Ada semua, Pak, seimbang. Cuma bedanya istana beda, ya Pak. Surga neraka kan beda, Pak. Kita kan sekarang ingin melihat ada istana dan tidak ada istana. Tapi dua-dua ada istana. Di dalam surga ada makanan, neraka ada makanan juga. Di dalam surga ada minuman, di dalam neraka juga ada minuman. Semua ada. Ini tafawud namanya. Ya, ini begitu juga. Kalau ada nikmat, berarti ada bala, Pak. Kita tidak bisa lari dari bala. Kita berdoa, ya Allah, lu nunjuk nikmat mentah, tapi pek nujo, ya Allah. Oh, hancur, Pak, nggak bisa. Memang harus seperti itu. Allah ingin mengetahui kualitas seorang itu. Kualitas ibadahnya. Apakah kualitas ibadah orang lain sama semua? Tidak, Pak. Dari mana taunya? Setelah diuji, Pak. Makanya tidak mungkin anak-anak sekolah begitu saja tidak ada ujian. Maka anak-anak itu akan bengu, Pak. Bengu dia, Pak. Alah, itu aja dikulali ujian hana tapi hana, ya Pak. Sama semuanya, ya Pak. Makanya setiap semester itu nanti ada ujian. Anak-anak makanya dia sibuk dia nih. Makanya dilihat dari ujian itu. Apakah anak-anak ini betul belajar atau tidak belajar? Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Wal qaulu bi itsbati nikmat. Ketika kita mengatakan nikmat itu ada, ya Pak. Yujabul qaulu bi itsbati al bala. Kita harus mengatakan juga ujian itu pasti ada. Maka lazim wajar ujian itu. Ketika kita membesarkan anak kita, tapi tiba-tiba anak kita kadang-kadang melawan kita, itu wajar itu, Pak. Dalam satu segi itu wajar, Pak. Kenapa? Mungkin kita ada bermasalah dengan orang tua kita. Allah sedang menguji kita, Allah sedang memberikan pelajaran kepada kita, kamu dulu juga mencaci maki orang tuamu. Sekarang anakmu sedang mencaci maki kamu. Ya, nih, Pak. Jadi ujian-ujian seperti itu wajar. Ketika kita sudah berusaha sedemikian rupa, tapi tidak diberikan nikmat juga oleh Allah, itu sedang diuji oleh Allah, itu wajar. Maka jangan putus asa. Haili long kerja, ya Allah. Hei long kerja hana mendeme tepu. Nyoka dua euro long kerja hana mendeme tepu hana puput lelun, kan, Pak. Jadi artinya ketika itu Allah menilai, berarti dia sudah marah-marah sama saya. Alasan apa dia marah ke saya, kata Allah. Ketika bengeng-bengeng tapi ke Allah, Pak. Ketika kita berdoa lagi, ya Allah, apa salah saya? Si fulan bekerja sama juga seperti saya. Jualannya sama seperti saya. Ia lakukan sama seperti saya. Tapi rezeki dia kenapa lebih banyak dari saya? Kita tidak tahu kita sedang diuji oleh Allah, Pak. Dikurangi rezeki kita, Allah ingin lihat respon kita, mulut kita bagaimana. Ketika kita merespon tidak baik, berarti Allah menilai si fulan ini berarti tidak benar ini. Tidak benar dia ini. Ya,
Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Li'annahuma mutadaddani. Karena itu adalah saling bertolak belakang. Kalau ada siang ada malam. Ya, tidak ada siang selalu kecuali hari kiamat nanti. Hari kiamat tidak ada siang, tidak ada malam lagi. Itulah seperti itu terus. Ketika manusia dibangkitkan dalam posisi terang, maka terang terus sampai nanti manusia dimasukkan ke dalam surga atau ke dalam neraka. Terus terang ya, Pak. Ya, terus terang. Jadi tidak ada lagi gelap. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, kenapa hari akhirat itu sumia bil akhirah? Li'anna la yaumun qablahu wa la yaumun ba'dahu. Tidak ada hari setelahnya dan tidak ada hari sebelumnya. Tidak ada lagi harinya. Kalau seperti itu berarti begitu terus. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa fafaqdul bala nikmat. Ya. Ini dikasih tahu lagi oleh Imam Ghazali, nikmat dalam arti yang luas lagi sedikit, Pak. Kalau kita ditimpa musibah, kemudian musibah itu bisa hilang, musibah bagaimana kita sakit dan lain sebagainya. Sebenarnya sakit itu nikmat juga. Cuma beliau mengatakan begini, ini nikmat dalam arti yang luas, Pak. Ketika seorang sembuh dari sakitnya, itu lebih nikmat lagi. Ya, Pak, itu nikmat juga. Maka dua-dua nikmat sebenarnya. Terimalah dua-dua itu. Makanya hilang bala itu merupakan nikmat. Nanti akan kita lihat bala itu apa saja sebenarnya. Apakah cuma sakit bala itu? Ya, Pak. Kita nanti jangan mengatakan sakit itu bala, ini bala, lain kan bala kan, Pak. Ini nanti kita lihat apa maksud ucapan Imam Ghazali ini. Wa faqdul bala nikmat, wa faqdun nikmat bala. Ya, Pak. Ini ada ucapan beliau, hilang bala itu merupakan nikmat. Tetapi jangan salah, bala itu juga nikmat sebenarnya. Sudah satu. Yang kedua, hilang nikmat itu bala. Ya, Pak. Mana hilang nikmat? Kita sehat, nikmat sehat sudah hilang, Pak. Berarti itu sedang diuji kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita jangan nanti kita jalani saja hidup itu, Pak. Jalani saja. Maka orang yang menjalani hidup itu nikmat sekali bagi dia, Pak. Ya. Hana tutahnya ke tutah ya, Pak. Tutah bahkan tutah. Tengok demi dalam, betutah demi, Pak. Oh, hana kamu lah ke Allah apa tutahnya, Pak. Tidak diberikan berarti sedang diuji kita oleh Allah. Kan nikmat sekali hidupnya, Pak. Alah hana pupu, tengok kejut ulam. Hana kejut hana pupu. Mungkin Allah sedang menguji saya, ya, Pak. Maka ketika diberikan memang nikmat yang sebenarnya kepada dia, maka senangnya luar biasa dia nanti, Pak. Hana dan stres dia, Pak. Tidak pernah stres. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, sekarang ini dibagi nikmat oleh Imam Ghazali, Pak. Anan nikmah tangkasim ila nikmah mutlak wa nikmah muqayyad. Nikmat itu ada dua. Ada nikmat mutlak, ada nikmat muqayyad. Ya. Oh, kalau kita cerita yang lalu itu ada nikmat tiga, itu beda lagi, Pak. Ini artinya apa? Nikmat yang tiga itu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, Pak. Fasilitas hidup dan lain sebagainya. Ini beda sekarang. Ini secara umum lagi, Pak. Nikmat itu secara umum, kalau kita lihat secara manusia butuh sekali atau tidak kurang butuh, menurut ininya dibagi dua. Yang pertama namanya nikmat muqayyad, nikmat mutlak. Ya, lagi mutlak kan? Mutlak. Air mutlak artinya tidak bercampur dengan apapun. Dia seperti ini, ya. Atau kita makannya putih, Pak, air putih, Pak, air mutlak. Maka kalau kita berwudu kan harus dengan air mutlak. Tidak boleh dengan air muqayyad. Muqayyad itu apa? Sudah bercampur dengan yang lain. Air kopi, air teh, air sirupnya hanjut, Pak. Makanya mutlak nanti. Maka meneduk-duk kedai kopi, minyak lekeh putih, mutlak nak lekeh, Pak. Mutlak tambah apa, Pak? Ya. Air mutlak satu ya. Yang pasti bingung ya, Pak. Pemenulam mutlak ya, Pak. Makanya kalau dia nak tahu panggil nanti, nana semayang. Nah. Berarti dia nak tahu air mutlak itu apa, Pak. Kamu duk jak kedai kopi, Pak, nyanduk dua kamu, Pak. Ketika duk nangan lun tidak membakai baju kan, Pak. Mutlak dua boh. Kas setengah haji mana meme, Pak. Ketika itu dia tanya lagi, "Ho ka mutlak?" Dia putar tanya, "Apa menu mutlak ini?" Ketika dia, "Kamu tahu air mutlak?" "Saya nak tahu, Pak. Apa air mutlak itu?" "Kamu pernah salat kamu?" Nya ragu-ragu ni, Pak. Ibu apa? Pak Haji jarang itu mayang, Pak. Mutlak itulah air putih, Pak, yang bisa untuk berwudu. Kami mau air itu yang baru hidup roy, Pak. Ini begitu juga nikmat itu ada dua. Ada nikmat mutlak. Mutlak itu apa? Tidak bercampur dengan yang lain. Ya, Pak. Nikmat apa itu nikmat mutlak? Kita ingin ketemu dengan pemberi nikmat. Ya, yang ke nikmat mutlak ini, Pak.
Seperti seorang anak dibiayai oleh orang tua asuhnya, dia tak pernah lihat orang tua asuhnya, tetapi dia bercita-cita, nyoleh kuliah lot, akan saya jumpai siapa orang yang memberikan ini kepada saya, siapa yang menyekolahkan saya, siapa yang membiayai saya. Dia penasaran sekali dengan orang yang memberikan itu. Demikian pula nikmat mutlak itu, nikmat seorang hamba, dia bercita-cita ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan nikmat bukan cilet-cilet, Kita kalau punya kolega kita memberikan nikmat kepada kita, memberikan ini kepada kita cuma ketika dia punya jabatan saja. Waktu hana jabatan li hana tolong lun, hana jabatan li hana tolong li. Entu waktu hana jabatan baru tolong laum, Tetapi Allah Subhanahu wa taala dari alam roh memang sudah diberikan nikmat kita. Ketika di dalam kandungan diberikan nikmat lagi, Ketika lahir ke dunia diberikan nikmat lagi, Ketika manusia meninggal dunia diberikan nikmat, terus nikmat itu kontinu. Tetapi kebalikannya, ada orang yang terus diazab oleh karena dia minta sendiri. Makanya kita itu nikmat mutlak adalah nikmat seseorang itu ingin ketemu dengan pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat mutlak namanya, lain tak ada, lain tak ada. Ini sama seperti seorang pemuda ketika dia ketemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, dijawab oleh Rasulullah, "Masa turid, kamu mau apa kamu?" Apa kata pemuda ini? Permintaan pemuda ini yang tak pernah diminta oleh orang lain, Dan kalau kita secara logika mustahil. Apa kata pemuda ini? Ya Rasulullah, uridu an urafiqaka fil jannah. Saya ingin menemani engkau di dalam surga ya Rasulullah. Kamu. Rasulullah tidak kenal pemuda ini pun tidak kenal Rasulullah, Sehingga disebutkan anna rajulan, ada seorang laki-laki. Rasulullah mengatakan, kamu jangan minta itu, minta yang lain saja pun melekenya kongkon. Kalau kita misalnya datang Jokowi dah pegang, permintaan kamu apa? Saya mau tidur satu kamar dengan engkau Jokowi. Banyak kamar dengan Jokowi. Ya kedikit. Maka Rasulullah mengatakan permintaan yang lain saja. Tidak ya Rasulullah, saya tidak minta yang lain kecuali saya ingin menemani engkau dalam surga. Rasulullah, gimana cara jawabnya? Pemuda ini mengatakan, saya tidak minta duit engkau ya Rasulullah, tidak minta kekayaan, tidak minta jabatan, tidak minta apa-apa. Akhirnya Rasulullah terdiam. Dan Rasulullah mengatakan apa? Berjanjilah dengan saya, kata Rasulullah. Berjanjilah dengan saya bikathrati sujud, dengan memperbanyak sujud. Kalau kamu perbanyak sujud, kamu akan dengan saya di dalam surga. Kita perbanyak sujud. Jadi hanafib dengan tembayang fardu mendang, Jadi tak tembayang pun tembayang qabliyah, tembayang ba'diyah. Ini sudah salat pun tidak. Ya Allah, lun Rasulullah dalam surga. Kita dalam surga, tembayang dan teputan. Ini kalau ingin bersama Rasulullah, maka tambahlah, kata Rasulullah. Perbanyaklah sujud. Jadi nanti paling enggak kita pernah tembayang tahajud, pernah tembayang witir, atau kita salat qabliyah, atau salat ba'diyah. Perbanyaklah itu. InsyaAllah kamu akan bersamaku di dalam surga. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi. Ini yang namanya yang pertama mutlak, nikmat mutlak. Kemudian yang kedua, namanya nikmat muqayyad. Apa itu nikmat muqayyad? Muqayyad itu terhubung dengan yang lain. Kalau Allah nak terhubung dengan yang lain, inti kita itu ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau muqayyad ada hubungan dengan yang lain, sudah tercampur dengan yang lainnya. Contoh, air ini kalau ditambah bubuk kopi atau teh sudah menjadi air teh. Ditambah bubuk kopi jadi air kopi. Ditambah sirup menjadi air sirup, Ditambah dengan nenas menjadi jus nenas sendiri, menjadi kei, Tapi ini apa namanya? Contohnya, kita kasih contoh. Kalmal, kita butuh kepada nikmat harta. Untuk apa nikmat harta? Supaya kita enak beribadah. Jadi dengan ada harta, saya ingin beli kendaraan, ya Allah saya bisa pergi beribadah. Saya beli pakaian, ya Allah saya bisa beribadah. Ini namanya nikmat muqayyad. Jadi artinya nanti ada orang katakan, yang kenikmatnya ngenyok, dayo di temain judi, temainnya. Makanya nanti ada dua lagi, Harta itu kita sebelumnya sudah kita ini kan. Ada nikmat dunia, bisa kita manfaatkan menjadi nikmat akhirat. Mana itu? Salah satunya adalah harta. Harta walaupun nikmat dunia, tetapi bisa kita jadikan sebagai nikmat akhirat. Bagaimana caranya? Ambil harta itu gunakan untuk bisa beribadah. Kita beli pakaian untuk beribadah, beli kendaraan untuk beribadah, maka sudah ada dua situ, nikmat dunia, nikmat akhirat kita dapat. Tapi kalau seandainya tidak kita bisa gunakan, maka harta itu menjadi nikmat dunia saja. Dunia saja ada apa? Bagaimana caranya? Seorang bukan beribadah dengan harta itu, dia kumpulkan sebanyak-banyaknya harta.
Setelah dia kumpulkan hartanya dalam timbulu ni, pecerok harta, nak proyek, kejar proyek. Setelah habis dia kejar proyek, menghek dia kata, hek. Waktu hek dan yang lain nampakan bang, kata kit hang lu kata kit. Timbulu lu pecerok peng saja. Habis kata kit kait rumah sakit, bang. Kata dokter apa? Ini harus pergi ke Singapura berobat. Akhirnya uang yang dia cari tadi untuk mengobati dia lagi, bang. Uang sudah dia cari 1 miliar dapat. Akhirnya pak uang 1 miliar untuk mengobati bapak itu lagi. Setelah sehat bapak itu, pak minta lempeng, pak minta lempeng. Kapan senang hidup kalau seperti itu, pak? Dia cari lagi duit. Secara cari duit, mak kahek lah, kata sakit lah. Akhirnya duit itu untuk ini dia, untuk menghilangkan apa dia. Jadi makanya apa? Gunakanlah duit itu, walaupun itu nikmat dunia, manfaatkanlah. Bisa kita manfaatkan untuk membantu orang lain. Yang pertama bisa membantu kita untuk beribadah. Kita juga bisa membantu orang lain. Kita juga bisa menggunakan harta itu untuk berinteraksi di dunia ini, Pak. Maka semua dapat. Maka bahagialah orang seperti itu, Pak. Ya, ini contohnya harta. Kemudian yang lainnya, alladzi yasluhuddin min wajhi wa yufsiduhu min wajhin. Jadi harta itu sebenarnya memang bisa membantu seseorang dalam beribadah dan bisa merusak ibadah seseorang. Maka tergantung kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan nikmat harta kepada kita itu diberikan takaran-takaran, ya, Pak. Nah takaranji. Moli na takaran, Pak. Nyo olinyo takaran 0,8, bek leletan aja. Bu untuk, ya, Pak. Nyo olinyo takaran 1 takarannya. Ini pupuknya, Pak. Pupuknya, Pak. Pupuk tanaman bek leletan. Mate bak kain tu. Yang dapat ini supaya cepat ini boh guni, Pak. Mutiram tu mate tu tengok, Pak. Ya. Jadi artinya ada takarannya. Demikian pula nikmat. Jangan kita pepek, ya Allah ni dah lagu nejo, Pak. Lon perle sekian, bukan ni dah nejo yang kan pepek belum, Pak. Yang pertama kita tidak menerima diberikan. Yang kedua kata temena Allah, Pak. Bukan ni dah nejo, ya Allah. Kalau berdoa lu sembahyang lu pegaknya kenapa sekali? Itu takaran namanya, Pak. Diberi takaran. Karena seperti begini nantinya, Pak. Nah, orang dipikir diju obat di doktor, Pak. Ini tabur botol obat diju, Pak. Doktor mengatakan habiskan obat ini 7 hari ya. 7 huruf habis, Pak. Ini supaya sembuh nanti batuk, pilek dan lain sebagainya. Kalau nanti lu kan, oh, 7 huruf trip dah. Nya berbagah pulih, tabur botol juga je, Pak. Kamu pulih kemah ya, Pak. Tiba-tiba meninggal dunia namanya. Mungkin kata botol kejip. Demikian pula ya Allah, kejuk oleh Allah bacu kejuk, Pak. Supaya enak ibadahnya. Nyo menyukali harta kah hana mangat le ibadah, Pak. Hana mangat ibadah bagaimana? Sedang salat zuhur, harta lon ni kibani, kagak pelung long gede. Kagak hilang, Pak. Sibuk kenyal, Pak. Kemudian azan asa ka salamnya. Gok sedang atu-atunya ka salam ya, Kak. Artinya apa? Dia nikmat itu menjadi bala bagi dia. Menjadi ujian bagi dia. Maka terima aja apa saja, Pak. Kita perhatikan sekarang. Ini ada hadis ini hadis sahih ini. Artinya kita tak perlu ragu hadis ini. Innallaha la yahmi 'abdahul mu'min. Allah menjaga seorang hambanya, tapi dalam catatan tanda kutip yang mukmin. Yang musyrik hana jaga apa? Nikmat gejuk-juk, kamu bebas, kamu buat apa saja bebas kamu. Ya kulu wa yatamata'u wa yuhlimul amal. Kamu bercita-cita apa saja boleh, kamu hana pupu. Nu pegaknya hana pupu. Cuma ingat kata Allah, semua tindakanmu itu saya pantau kata Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mintai pertanggungjawaban nanti kata Allah. Innallaha la yahmi 'abdahul mu'min minat dunia. Allah menjaga seorang mukmin itu dari dunia, Pak. Maka gejuk bacut, Pak, gejuk bacut. Nyo sipulan menyo tajuk le, ibadahnya akan rusak nanti, maka dijaga oleh Allah. Wa huwa yuhibbuhu. Itu bukti Allah cinta kepada hamba itu, Pak. Nyan. Kan Allah benci. Kita coba lihat, Pak. Anak kita di pesantren atau di mana saja, atau dia sekolah, ada enggak kita kasih jajan? Ni nak 1 juta anaknya? Enggak, Pak. Bisa merusak anak ini, Pak. Atau kita berikan untuk dalam gelahnya HP paling mahal ini. Cok ya, Pak. Cok ya. Itu kita merusak anak namanya, Pak. Makanya yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, nyonya jajan, anak mepepek memang. Ni dah lagau, lom perlanya untuk joklam, untuk joklam ya, ni, Pak. Maknanya apa? Orang tua sayang kepada anaknya. Ini dalam hadis ini, Pak. Wa huwa yuhibbu. Allah sayang sekali kepada hambanya. Kan hana sayang, Pak. Orangnya hana gejok tapi karena Allah sayang, Pak. Allah melihat kondisi ini, sipulan dalam kondisi seperti ini baik tajih tapu ilai lah. Dia ini mungkin begini, ini begini. Maka sudah diinikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua juga berfikir masa depan anaknya, Pak. Kan buku, Pak. Orang tua mengambil anak yang duduk dalam pesantren. Anak itu apa? Pepek mana, Pak. Kayak duduk dalam penjara, Pak. Anak tayang lelu ni rumah pajuh mangannya, pajuh ke mesin, pajuh kering, pajuhnya mak-mak lum bibit mak lun haji. Padahal orang tuanya dipikir masa depan anaknya.
Nyo anak baik rusak ne ber, nyo lum peto solam pesantren 6 tahun ne ber walaupun pep-pep ni. Ya. Kama yahmi ahadukum maridahu. Bagaimana perumpamaannya? Allah sayang kepada seorang hamba, dia cinta kepada seorang hamba. Allah jaga hamba mukmin itu karena dia cinta sebagaimana seorang menjaga supaya dia tidak sakit. Ya, macam kalian mak. Sedra orang menyawab je, oh mantik lu sakit, lu cek ubat, lu ceknya. Oh harus jak pun aja, fitness, oh harus bina, oh harus goes-goes. Coba tanya sama orang goes-goes. Kenapa Pak goes-goes? Ini supaya menambah imun. Ya, mak baik sakit. Kenapa Pak pergi kemari, kenapa check up? Supaya kita bisa melihat sejauh mana sudah penyakit saya, baik sakit-sakit le, ya baik. Begitulah cintanya Allah kepada seorang mukmin. Selalu dijaga dan dipantau. Cuma katanya hana tertera, ya baik. Anak hai tu pedra je menyorong cik sayang ke anak, Pak. Dia kirim duit selalu kepada anaknya. Tapi anak hai depu sapu, Pak. Hai depu sapu, pegat je, Pak. Orang tua selalu memantau. Tanya oleh Pak, kiban anak lun, kiban perkembangan anak lun, ya Pak. Bukti Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, Pak. Ketika malaikat, ya, ini sebenarnya belum habis lagi ini yang Pak, tapi tidak apa-apa, nanti kita lanjut lagi apa pertemuan selanjutnya. Ketika dua malaikat, kan ada dua malaikat yang setiap subuh waktu fajar naik ke atas, Pak. Catatan-catatan kebaikan, kejahatan dinampakkan kepada Allah. Apa yang kita lakukan di pagi hari, Pak, di malam hari. Ini sudah turun malaikat baru lagi, Pak. Nyan, Pak. Malaikat baru, malaikat tadi naik ke atas, turun malaikat baru lagi, mencatat lagi. Kemudian di asar lagi. Asar nanti dua malaikat yang mencatat kita di pagi hari ini dan naik lagi ke atas, kemudian nanti turun malaikat baru lagi. Apa pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada dua malaikat? Ada enggak Allah bertanya, wahai malaikat, ibadah apa yang paling hebat sekali yang kamu catat tadi? Tidak. Tidak pernah Allah tanya ibadah apa yang paling hebat dia lakukan. Tidak pernah, Pak. Walaupun dalam catatan malaikat ada. Apa pertanyaan Allah? Kaifa taraktum ibadi? Terakhir kamu tinggalkan pakiban, hambalun pakiban. Sakit ji atau pakiban ji? Ya, nih, Pak. Kita kan begitu juga, Pak. Bukti kita cinta sama anak kita, yang pertama kita tanya apa sama gurunya, Pak. Hai anak lun pergi bampu nasihat anak lun. Yang terakhir nak kalau pun nasihat ni, Pak. Nak ada dia tanya, Assalamualaikum. Anak lun ranking bedum. Hana ada ranking lah, Pak. Anak lun pergi bampu peng nak mentang, Pak. Hana kata yang peng, anak lun pun nasihat ni, Pak. Itu duluan yang ditanya. Ini bukti orang tuanya sayang pada anaknya. Tapi mereka tanya, kiba anak lun apa yang mentang? Berarti hana sayang, peng tapi fikir, Pak. Pulsa anak lun perkana perkaje, Pak. Yang berarti hana sayang runci, Pak. Maka ditanya bagaimana kondisi terakhir. Begitulah Allah bertanya kepada dua malaikat, bagaimana kondisi hambaku ketika kamu tinggalkan dia? Dijawab oleh malaikat, kondisi dia sedang tidur, ya Allah. Azan je tengut. Oh tengut lego yang banyak. Atau asar begitu juga ditanya, bakiban sedang tibuk dengan kerja, ya, kerjanya sedang pinjir. Hanya fikir tepu semayang kali semayang galom ni. Maka dalam catatan malaikat ketika naik itu salat belum. Subuh begitu juga tengut. Maka dalam 20 tahun, 30 tahun laporannya tengut sampai waktu subuh, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup sekian, ya. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan bahas bala itu ada dua juga. Ya, nikmat itu ada dua. Bala itu ada dua juga. Nanti akan kita hubung-hubungkan nanti, Pak. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.